Wait. Selamat sore semuanya, teman-teman sekalian. Sore. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu jangka sorong untuk menyelesaikan atau menggenapkan dari mata kuliah pengukuran dan instrumen kami. Dan di sini saya yang pertama Gunasti sebagai moderator dan teman saya Adrian Ramadan Dan saya kayak Tuhan. Oke, baik. Jadi pada materi kali ini kami mengambil jangka sorong. Baik, yang pertama itu adalah fungsi utama jangka sorong. Yang pertama adalah untuk mengukur diameter dalam. Jadi jangka sorong itu berfungsi juga untuk mengukur diameter dalam, seperti di contohnya rahang untuk mengukur diameter dalam. Dan yang kedua itu jangka sorong juga berfungsi untuk mengukur diameter luar yang menggunakan rahang ini yang lebih besar. Dan fungsi yang ketiga itu mengukur kedalaman lubang dengan lidi ini, kita mengukur kedalaman lubang. Dan yang keempat atau yang terakhir, ketebalan suatu benda bisa diukur menggunakan rahang untuk mengukur diameter dalam. Next. Kemudian ada jenis-jenis jangka sorong. Yang pertama itu ada jangka sorong digital. Ini menggunakannya dengan metode elektronik. Untuk kita hanya menempelkan jangka sorong itu pada bahan yang mau kita ukur, dan hasilnya akan tertera pada layar digitalnya. Dan yang kedua itu ada jangka sorong manual seperti yang saya pegang di sini. Dan yang ketiga itu ada jangka sorong jam atau disebut juga jangka sorong analog. Terus yang keempat itu ada jangka sorong ketinggian. Nah, untuk jangka sorong ketinggian ini itu digunakan pada untuk mengukur benda-benda yang posisinya itu posisi vertikal di atas meja. Jadi untuk jangka sorong ketinggian ini dia diletakkan di atas meja, begitu teman-teman. Oke, next. Saya lanjutkan kepada teman saya. Oke, akan saya lanjutkan yaitu bagian-bagian jangka sorong. Seperti yang kita lihat ada di dalam presentasinya. Ini jangka sorong itu terdiri dari rahang sorong atas, dan selanjutnya ada rahang tetap bawah yang untuk mengukur diameter luar benda, dan rahang sorong bawah. Selanjutnya ada tombol pengunci. Ini tidak ada tombol penguncinya karena dipinjam alatnya seperti yang tertera di gambar. Selanjutnya ada skala utama, yaitu yang bagian atas, dan skala nonius yang ada angka yang di bagian bawah. Selanjutnya ada tangkai ukur kedalaman yang berfungsi untuk mengukur kedalaman benda kerja. Oke, lanjut. Cara menggunakan dan membaca hasil dari jangka sorong. Pertama, cek dan pastikan bahwa pada saat kedua rahang tertutup seperti ini, tidak terbuka, dia skalanya menunjukkan angka 0. Posisinya jadi angkanya yang atas itu 0 dan yang bawah nonius itu 0 juga. Yang kedua, kendurkan baut pengunci dan tarik rahang geser ke kanan. Oke, ini kita kendurkan. Habis itu kita lanjut untuk menggeser rahangnya. Yang ketiga, letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Jadi ini ada benda, kita geser terlebih dahulu, baru kita ukur dan kita kunci atasnya. Yang keempat, tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang mau diukur. Oke, seperti dicontohkan tadi. Yang kelima, baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh. Setelah kita kunci baut atas penguncinya, lalu kita angkat, baru kita baca berapa hasil yang didapatkan dari membaca hasil jangka sorong. Oke, lanjut. Ini ada kriteria ya. Kriteria ini ya, dan ada nilai skala kecil yang dapat diukur oleh jangka sorong. Kriteria ini menentukan beberapa letak hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari objek yang diukur ada 0,05,
ada 0,02, ada 0,01. Oke, seperti inilah contoh-contoh cara menggunakan alat ukur jangka sorong. Nah, jadi yang di sini untuk mengukur diameter dalam, ini teman-teman, ya. Oke, di sini ada untuk mengukur diameter luar. Benda luarnya kan di sini ya. Contoh ini menggunakan ini. Dan yang ketiga ada mengukur kedalaman. Nah, bukan ininya, Mas. Bendanya ini. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan. Jadi di layar yang tertera ini ada salah satu contoh soal jangka sorong ya teman-teman. Dari soalnya itu bisa kita baca berapa hasil pengukuran pada gambar contoh soal di atas dalam satuan cm teman-teman. Baru pembahasannya, pembahasan skala utama adalah 10 cm. Ini teman-teman 10 cm. Baru angka 10 didapat karena posisinya persis berseberangan dengan angka 0 pada skala Vernier di bagian kanannya. Pembatas skala Vernier atau skala Möbius adalah 0,02 cm. Didapat dari garis kedua setelah 0 pada skala Vernier. Tepat lurus dengan garis di sebelah atas. Jadi hasil pengukuran pada gambar contoh soal 1 di atas adalah 10 cm tambah 0,02 cm sama dengan 10 0,2 cm. Nah, jadi teman-teman, yang 10 cm ini itu adalah skala utama yang ada pada bagian batang dari jangka sorong ini teman-teman. Pada bagian bawah yang kita pakai itu cm. Di sini ditulis dia 10 cm, berarti 10 cm itu dia dilewati oleh angka 0 atau bisa dikatakan posisinya persis berseberangan dengan angka 0 teman-teman. Angka 0 ini angka 0 dari skala Möbius atau dari angka 0 dari rahang geser teman-teman. Jadi dia berhimpit dengan angka 10 cm di skala utama. Terus teman-teman, jika kita sudah dapat itu, kita kunci yang pertama itu dari skala utamanya 10 cm. Terus kita itu untuk mencari bagian dari flat garis yang berhimpitan ini antara skala utama dan skala Möbius. Jadi yang kita nampak teman-teman di situ ialah yang paling berhimpit itu adalah 0,02. Nah teman-teman jika bertanya, lah ini kok 0,02 begitu kan? Karena ketelitian dari jangka sorong ini adalah 0,02 cm. 0,02 cm. Itu bisa kita cermati 0,02 cm itu adalah ini teman-teman. Baik teman-teman, inilah hasil presentasi kami. Bila ada kata atau pernyataan kami yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Atau teman-teman mau bertanya atau kurang paham, boleh bertanya dengan kami. Terima kasih.